Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim. Fashfa' lana 'indal karim. Ya ayyuhal hafiz salamullah alaika rabbini biidznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas tentang fenomena alam yang menjadi acuan di dalam perhitungan awal waktu sholat fardu. Kita akan membahas tentang fenomena-fenomena astronomi yang oleh Al-Quran dan hadis Nabi dijadikan sebagai acuan, ya, sebagai indikator kriteria awal waktu sholat fardu. Yang pertama adalah bagaimana fenomena astronomi awal waktu sholat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Setidaknya ada dua ayat di sini yang saya sebutkan. Pertama adalah An-Nisa ayat 103. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna sholata, sesungguhnya salat itu kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi dalam ayat ini Allah memberikan informasi kepada kita semuanya bahwa sholat ini adalah satu kewajiban, dan kewajiban sholat itu sifatnya adalah memiliki waktu yang telah ditentukan. Lebih rinci kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Ya, ini ada salah tulis ya. Bukan innal qur'ana tapi inna qur'anal fajri. Jadi alnya di sini hilang. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah salat dari liduluki syamsi, ya, tergelincirnya matahari, ila ghasaqil laili, sampai kepada gelapnya malam. Wa qur'anal fajri, dan dirikanlah sholat fajar atau sholat subuh. Inna qur'anal fajri, sesungguhnya sholat fajar, kana masyhuda, itu disaksikan oleh para malaikat. Ayat yang kedua ini itu memerinci atau lebih mendetailkan tentang perintah, tentang informasi bahwa sholat itu memiliki kewajiban yang berkaitan dengan waktu-waktu tertentu. Nah, di dalam ayat kedua ini, Al-Isra ayat 117, disebutkan ada 3 fenomena astronomi yang menjadi waktu untuk mendirikan sholat. Yang pertama adalah duluki syamsi, ya. Yang kedua ila ghasaqil laili. Yang ketiga wa qur'anal fajri. Sehingga kemudian oleh para ulama, duluki syamsi atau yang disebut diartikan dengan tergelincirnya matahari ini dijadikan sebagai acuan masuknya awal waktu sholat zuhur. Namun kemudian dalam ayat tadi tidak diperjelas, tidak dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala tentang fenomena astronomi yang dijadikan sebagai acuan untuk sholat asar, maghrib, dan isya.
Namun dalam ayat tadi kita bisa mengetahui dari redaksi ila ghasaqil laili. Ya, ila ghasaqil laili. Ila artinya sampai, hingga gelap malam. Artinya ada sholat-sholat yang harus dikerjakan di antara zuhur dan sholat malam, sholat isya, yaitu sholat asar dan sholat maghrib. Atau kemudian sholat malam itu juga ditafsirkan oleh para ulama, yaitu sholat maghrib dan sholat isya, karena definisi malam itu dimulai dari terbenam matahari, sehingga mulai terbenam matahari itu ada 2 sholat yang dikerjakan. Nah, sebelum terbenam matahari dan setelah zuhur itu ada sholat yang juga dikerjakan, yaitu sholat asar. Lalu Quran al-Fajri ini kemudian diartikan perintah tentang sholat subuh. Lalu dalam hadis Nabi ada juga fenomena astronomi yang dijelaskan, yang mana ini lebih sifatnya memerinci atau mendetilkan, lebih memperjelas perintah yang disebutkan dalam ayat tadi. Disebutkan, ini hadis dari sahabat Jabir. Sahabat Jabir mengatakan, Innan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ja'ahu Jibril, didatangi oleh malaikat Jibril. Faqala qum fasollihi. Kemudian malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi berkata kepada Nabi, qum fasolli, bangun dan sholatlah. Kemudian sholatlah. Fasalla dhuhra hina zalati syamsu. Maka kemudian beliau, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sholat zuhur ketika matahari telah tergelincir. Tsumma ja'ahu al-asra. Kemudian datanglah lagi kemudian malaikat Jibril pada waktu asar. Faqala qum fasollihi. Malaikat Jibril kemudian berkata kepada Nabi Muhammad, bangun dan sholatlah asar. Lalu fasallal asra hina sarat dhillu kulli syai'im mithlahu. Maka kemudian Nabi sholat asar ketika bayang-bayang segala sesuatu itu telah menjadi sepanjang bendanya. Au qala sarra dhilluhu mithlahu. Atau sahabat Jabir di sini mengatakan bayangan suatu benda itu sama dengan panjang dirinya atau panjang bendanya. Tsumma ja'ahu al-maghriba. Kemudian malaikat Jibril datang lagi pada saat maghrib. Faqala qum fasolli. Maka kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, bangun dan sholatlah. Fasalla hina wajabati syamsu. Kemudian Nabi sholat maghrib ketika matahari terbenam. Tsumma ja'ahu al-isya'a. Kemudian Nabi datang lagi kepada Nabi Muhammad pada waktu isya. Faqala, kemudian Nabi berkata, kemudian malaikat Jibril berkata, qum fasolli. Qum fasollihi. Ya, ini kurang kurang hak ya. Di sini ini qum fasollihi, ini juga qum fasollihi, sama dengan redaksi sebelumnya, ini ada haknya. Ya. Ini kurang haknya. Qum fasollihi. Berdirilah, bangunlah, kemudian sholatlah asyar. Fasalla hina ghaba syafaq. Kemudian Nabi sholat sholat isya ketika mega sudah hilang. Tsumma ja'ahul fajr faqala qum fasollihi. Kemudian malaikat Jibril datang lagi kepada Nabi Muhammad pada saat fajar. Lalu malaikat Jibril berkata kepada beliau, bangun dan sholatlah fajar. Fasalla hina bariqal fajru. Maka kemudian Nabi melaksanakan sholat ketika fajar telah bersinar atau telah cemerlang. Qala hina sata'al fajru. Atau Jabir mengatakan Nabi sholat ketika fajar telah bersinar. Nah, berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis Nabi di atas, para ahli fikih, para fuqaha itu membuat suatu ijtihad tentang kriteria awal waktu sholat, ya.
Mereka kemudian membuat suatu kesimpulan berdasarkan dengan hadis tadi dan ayat yang telah disebutkan. Untuk sholat zuhur kriterianya adalah zawalu syamsi, yaitu waktu atau momen lepasnya piringan matahari dari meridian, yaitu piringan matahari lepas daripada garis tengah ketika matahari berada di posisi paling atas, yaitu yang disebut dengan zawalu syamsi, tergelincirnya matahari. Lalu waktu asar berdasarkan hadis tadi, yaitu apabila bayang-bayang benda yang telah ada pada saat tengah hari atau istiwa sudah bertambah sepanjang dengan panjang bendanya, ya. Kemudian sholat maghrib diawali waktunya dengan ditandai oleh huruf syamsi, yaitu ketika matahari terbenam. Matahari dikatakan terbenam apabila seluruh piringannya, seluruh bulatannya sudah berada di bawah ufuk atau horizon, ya, di bawah kaki langit, yaitu batas antara langit yang tampak dengan langit yang tidak tampak. Waktu isya kemudian ditandai dengan hiyabus syafaq, atau diartikan dengan hilangnya mega. Syafaq itu merupakan mega merah yang muncul pada waktu maghrib. Bila mana warna merah itu telah hilang sehingga tidak terlihat sedikit pun daripadanya, maka masuklah waktu isya. Kita kalau mengamati, ya, kita keluar dari rumah pada saat terbenam matahari, nanti di langit sebelah barat akan muncul warna-warna merah yang ada di langit, yang sedikit demi sedikit memudar, sedikit demi sedikit hilang, kemudian menjadi gelap. Nah, setelah gelap itulah dan semua warna mega yang ada di langit ufuk barat itu hilang, maka itu pertanda masuk waktu isya. Lalu subuh adalah fajar shodiq, yaitu citra atau citra benang cahaya putih yang tampak melebar di bibir ufuk sebelah timur, ya. Jadi sewaktu-waktu misalnya kita keluar, ya, sebelum subuh misalnya, nanti kita menghadap ke sebelah timur, tempat di mana matahari terbit, maka nanti di sana akan ada sebelum matahari terbit, ya, masih sebelum subuh, nanti ketika pas fajar shodiq datang akan muncul citra benang cahaya putih yang tampak melebar di ufuk, ya, di bibir ufuk sebelah timur. Jadi agak terang sedikit itu, ya, yang membedakan antara langit atas dengan langit di ufuk tadi itu. Bukan sesudah benang putih itu menyebar luas dan membentuk hamparan cahaya putih bercampur merah, ya, hingga terlihat di puncak-puncak bukit dan mulai menerangi jalan-jalan. Jadi bukan waktu subuh itu dimulai ketika hari sudah mulai agak terang itu, ya. Kalau kita melihat di langit dan nanti ada langitnya mulai memerah, itu sudah, ya, waktu subuh, tapi bukan awal waktu subuh. Tapi awal waktu subuh itu adalah ketika mulai muncul ada citra benang cahaya putih yang tampak melebar di bibir ufuk sebelah timur. Melebarnya memanjang dari utara ke selatan. Ini adalah gambaran kira-kira daripada fenomena astronomi yang telah disampaikan di dalam hadis dan Al-Quran tadi. Ini adalah waktu subuh, ya. Ketika fajar shodiq muncul di sini, kemudian ini adalah syuruk. Syuruk itu adalah terbitnya matahari. Ini waktu duha, ya. Lalu kemudian, jadi setelah terbit tidak langsung duha, ya, tapi menunggu beberapa waktu. Yang dalam hadis Nabi dijelaskan 1 tombak, ya, tinggi matahari 1 tombak. Kemudian ini adalah waktu istiwa, waktu tengah hari. Lalu ketika zawal tergelincir, ini adalah waktu zuhur. Kemudian pada posisi ini panjang benda dari posisi istiwa itu bertambah sepanjang bendanya, panjang bayangan bertambah sepanjang bendanya. Lalu kemudian pada posisi ini adalah matahari terbenam. Matahari terbenam, beberapa waktu langit nanti akan tampak memerah, ya, kalau langit cerah, ya. Kecuali langit mendung yang tidak akan tampak citra merahnya itu.
Kemudian setelah hilang citra merahnya pada posisi ini matahari, berarti waktu isya sudah masuk. Ya, baik, itu sekilas tentang fenomena-fenomena alam, fenomena-fenomena astronomi yang disebutkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi, yang kemudian disimpulkan oleh para fuqaha, para ahli fikih, tentang kriteria awal waktu sholat. Baik, itu sekilas dari saya. Untuk lebih rinci kita bisa membaca tentang tafsir daripada ayat tersebut. Ya, kita buka-buka buku-buku tafsir, kemudian syarah-syarah hadis daripada hadis tersebut, kita buka-buka buku hadis. Ya, kemudian penjelasan lebih lebar daripada pendapat para ulama tadi. Ini adalah pokok-pokok inti-inti daripada informasi yang disampaikan terkait kriteria awal waktu sholat berdasarkan fenomena astronomi yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.